Oke. Ya, ya. Oke, kita mulai dari synchronization antar thread. Katakanlah di dalam satu proses kita punya dua thread ya. Katakanlah ada producer sama consumer. Oke, ini teman-teman perlu memperhatikan betul karena ini basicnya. Ya. Nah, di sini ada producer, ada consumer. Producer melakukan proses ini, melakukan pekerjaan ini, task ini. Nah, consumer melakukan pekerjaan ini. Nah, producer itu melakukan produksi ya, dia mengisi buffer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, buffer in sama dengan next produce, jadi produce. Setelah itu in sama dengan in plus 1, ini indeksnya ditambah 1, lalu dia menambahkan nilai counter, counter plus plus, counter plus plus. Nah, si consumer melakukan konsumsi ya, dia while true, kemudian next consume sama dengan buffer out. Nah, dia mengkonsumsi dari buffer ditaruh sebuah variabel, lalu out-nya ditambah 1, di mode dengan buffer size, lalu counter min min. Nah, mungkin di antara kedua ini yang sama ya, yang variabel yang sama, yang diakses oleh kedua pihak adalah counter. Nah, ini yang paling penting. Buffer memang diakses kedua belah pihak, tapi tidak masalah. Produser itu mengisi atau memberikan nilai, sedangkan consumer itu membaca. Nah, jadi tidak ada masalah. Indeksnya juga tadi yang satu pakai in, yang satu pakai out, tidak masalah juga gitu. Yang paling masalah ya ini counter, nilai counter. Nah, counter itu diakses oleh kedua pihak dan dua-duanya itu sama-sama memodifikasi. Dua-duanya sama-sama ya mengubah nilai counter. Nah, yang satu menambahkan nilai counter ya, increment ya, menambah dengan satu, yang satu mengurangi nilai counter, dikurangi dengan satu. Nah, apa yang terjadi ya? Oke, itu adalah di sisi high level ya. Ini di sisi high level, di sisi programming atau Java atau Python atau apapun yang di high level. Tapi sebenarnya detailnya nggak begitu, detailnya lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi. Oke, teman-teman di DDAK ya, tahu ya kalau komputasi itu dilakukan di CPU ya. Jadi komputasi dilakukan di CPU, mau penambahan, mau pengurangan, mau increment, mau decrement, mau operasi logik seperti AND, OR, NOT dan seterusnya. Nah, sedangkan kita tahu dari topik sebelumnya bahwa variabel itu disimpan di memori. Nah, komputasinya di CPU tapi variabelnya disimpan di memori. Nah, kalau kita ingin mengubah nilai variabel, ya berarti harus dibawa dulu ke CPU. Nah, jadi dari memori dibawa dulu ke CPU. Nah, itu kalau di dalam POK atau DDAK itu istilahnya load ya. Jadi dari memori ya, counter itu ditaruh di memori sedangkan komputasinya ada di CPU. Oleh sebab itu harus di load dulu di register ya. Nah, register 1 sama dengan counter. Nah, ini di load dulu ya, dari memori ke register, itu namanya load. Nah, setelah itu registernya ditambah dengan satu di increment ya, berarti di LU-nya ya, di LU-nya ditambah satu. Nah, setelah itu nilai register yang sudah ditambah tadi disimpan lagi ke memori atau istilahnya store. Nah, jadi dalam proses yang detail, yang atomik ya, nah prosesnya seperti ini. Jadi nggak langsung di memori ditambahkan, begitu nggak bisa. Tapi harus dibawa dulu ke CPU, which is harus di load dulu ke register, lalu nanti registernya ditambah, baru dari register disimpan kembali atau store ke memori. Nah, itu yang terjadi dengan counter plus plus di producer. Nah, di consumer ya terjadi hal serupa. Ya, di consumer juga terjadi hal serupa. Dari memori counter di load dulu ke register. Katakanlah registernya beda, namanya register 2. Nah, kemudian kemudian registernya dikurangi dengan satu atau di decrement. Oke. Berikutnya dari register 2 disimpan kembali ke memori atau istilahnya di store lagi. Nah, jadi dua proses ini melakukan tiga tahapan kecil seperti ini. Nah, di load dulu dari memori, ditambahkan di LU, di CPU, lalu dari register dikembalikan atau di store lagi ke memori. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau katakanlah dalam suatu state, producer itu menambahkan dengan satu, mengincrement ya, lalu consumer melakukan decrement ya di waktu yang hampir sama ya. Nah, bisa terjadi hal seperti ini. Nah, katakanlah nilai awalnya 5 ya, katakanlah nilai awalnya 5 ya. Oke. Jadi counter sama register 1 sama dengan counter. Ya, berarti register 1 sama dengan 5. Kemudian register 1 sama dengan register 1 plus 1, berarti register 1 sekarang nilainya 6. Nah, belum sempat disimpan kembali ke memori, ternyata sudah didahului oleh si
si consumer yang counter min tadi. Nah, jadi yang ini, yang 3 operasi awal ini belum selesai, produser belum selesai, sudah ada consumer yang membaca dan mendekremen gitu ya. Nah, si consumer juga melakukan hal serupa ya, karena tadi concurrent ya register 2 sama dengan counter. Nah, register 2 sama dengan 5, register 2 sama dengan register 2 min 1 dikurangi 1 jadi 4. Nah, sekarang store ya, di store. Counter sama dengan register 1, ya register 1 6, counter sama dengan 6. Terus setelah itu gantian counter sama dengan register 2, nah counter sama dengan 4. Nah, ini kan salah ya. Data yang seperti ini kan salah, inkonsisten ya. Jadi tidak konsisten dan tidak sesuai yang seharusnya. Kalau kita punya nilai awalnya 5 ya, lalu produser menambah 1 dan konsumer mengurangi 1, harusnya tetap 5 kan? 5 ditambah 1 dikurangi 1 harusnya tetap 5. Tapi karena terjadi hal seperti ini, race condition seperti ini ya, race balapan, race condition. Nah, itu akhirnya tidak konsisten. Nilainya bisa 4, bisa 6, tergantung siapa yang store belakangan. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan kita perlu melakukan synchronization. Jadi nanti nilai counter ini ketika ditambah 1 lalu dikurangi 1 ya tetap 5, bukan 6 atau 4 seperti kasus yang kita contohkan ini gitu. Nah, itulah background atau motivation mengapa kita membutuhkan race condition. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, halo. Halo, halo. Jika ada pertanyaan dulu sampai sini. Kenapa kita butuh synchronization? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, aman ya. Nah, problem seperti ini disebut sebagai critical section problem ya. Jadi sebuah section atau sebuah bagian di dalam kode program yang memungkinkan terjadinya race condition atau tadi ya menimbulkan masalah ketidakkonsistenan data seperti tadi. Nah, jadi bagian ini ya di dalam consumer counter min dan bagian ini counter plus di dalam producer itu disebut sebagai critical section, sebuah section atau sebuah bagian dari program yang memungkinkan terjadinya race condition dan itu mesti dihandling dengan synchronization ya. Oke. Nah, jadi itulah critical section ya. Sebuah bagian ya di dalam program, kode program yang memungkinkan terjadinya race condition yang menyebabkan datanya tidak konsisten atau jalannya program tidak sesuai yang diharapkan. Oke. Nah, jadi kita bisa katakan ya ada sebuah critical section di dalam program seperti tadi, producer consumer yang menyebabkan kita perlu untuk untuk melakukan synchronization. Nah, ini biasanya dirumuskan seperti ini. Ada entry section itu sebelum critical, lalu critical section, lalu exit section. Nah, di sini remainder section. Nah, kita perlu kita perlu menghandling, kita perlu memberikan treatment khusus pada critical section gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, belum ya? Nah, belum ya. Oke, ya ini nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk algoritmnya, contohnya ya. Nah, kemudian solusinya ya, solusinya kita harus melakukan synchronization dengan 3 aspek berikut ya, dengan 3 kriteria berikut. Pertama adalah mutual exclusion. Mutual exclusion itu prinsip yang mana ketika ada 2 proses atau 2 thread ya, atau lebih ya, yang punya critical section, maka hanya satu proses atau satu thread yang diizinkan untuk mengakses critical section. Jadi dalam satu waktu hanya boleh satu proses atau satu thread ya yang mengakses critical section. Jadi nggak boleh lebih. Karena nanti kalau diakses bersamaan bisa terjadi seperti tadi, race condition. Ya, satunya counter plus plus, satunya counter min min, akhirnya nilainya nggak konsisten. 5 ditambah 1 dikurangi 1 harusnya tetap 5, bukan 4 atau 6. Oke, prinsip yang kedua adalah progress ya.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya belum ada yang di critical section belum ada proses yang di critical section, lalu ada beberapa proses lain, ya bukan beberapa proses lain, pokoknya ada beberapa proses yang mengantri untuk masuk critical section, maka itu harus segera dipilih. Nggak boleh selectionnya, pemilihan proses yang masuk critical section itu dipospon selamanya. Nggak boleh terlalu lama dipospon. Gitu. Oke. Oke. Ya, oke. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga adalah bounded waiting ya. Oke. Ya ini ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah proses ya, oke. Eh, jadi ada sebuah proses yang ingin mengakses critical section dan masih ada proses-proses lain yang mengakses critical section. Nah, itu wait-nya harus bounded ya, harus terbatas gitu ya, harus dibatasi. Oke. Nah, ya, mungkin ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi yang jelas paling penting adalah ini, mutual exclusion. Jadi hanya ada satu proses yang atau satu thread yang boleh mengakses critical section dalam waktu yang sama gitu. Nah, oke, ya critical section handling di dalam OS ada dua istilah ya, ada preemptive, ada non preemptive. Preemptive itu artinya ketika ada satu proses yang sedang running itu boleh dijeda, boleh allows preemption, boleh dijeda, boleh diinterrupt untuk digantikan proses lain yang prioritasnya lebih tinggi. Kalau non preemptive ya berarti ketika ada satu proses yang sedang running ya, itu nggak boleh dijeda, ya nggak boleh dijeda oleh proses lain atau nggak boleh diinterrupt. Oke. Oke, kemudian ini nanti Peterson solution dan seterusnya mungkin bisa langsung dibaca aja sendiri. Nah, saya langsung yang penting aja ya. Nah, solusi synchronization bisa dengan beberapa cara ya. Di antaranya adalah menggunakan mutex log ya. Mutex log, semapur dan monitor. Nah, mungkin saya nanti jelaskan mutex log dan semapur. Nah, yang sering kita pakai di dalam praktikum itu adalah semapur ya. Oke. Jadi cara synchronization kita bisa dengan menggunakan mutex logs. Nah, prinsipnya begini. Kan tadi critical section yang boleh mengakses dalam satu waktu cuma satu ya, hanya satu proses atau satu thread yang boleh mengakses critical section dalam satu waktu. Nah, kita gunakan logs ya sebagai token atau sebagai kunci. Ketika ada proses atau thread itu ingin mengakses critical section harus mendapatkan logs-nya dulu, harus mendapatkan logs dulu. Misalnya seperti ini, teman-teman punya ini ya, punya locker ya, punya locker bersama misalnya, punya locker bersama untuk satu organisasi, satu BEM gitu ya misalnya. Di BEM itu kan ada banyak orang gitu ya, ada anggota BEM-nya banyak. Nah, semua orang boleh mengakses atau katakanlah BPH aja yang boleh mengakses, cuman pengurus harian gitu ya, struktural. Nah, tapi dalam satu waktu hanya boleh satu orang yang mengakses locker. Nah, lockernya BEM. Nah, lockernya katakanlah cuma satu ya, satu pintu ya, locker satu pintu, satu kotak gitu ya. Nah, orang yang ingin mengakses locker ya harus dapat kuncinya dulu, harus dapat logs-nya dulu atau kuncinya dulu ya. Jadi biar bisa buka, nah nanti terus dia mau ngapain, mau ngambil barang atau mau naruh barang, terus ditutup lagi kembaliin gitu. Nah, itu juga sama seperti ini ya. Jadi resource-nya satu ya. Jadi tadi critical section itu variabelnya sama, resource-nya sama. Tadi counter ya sama-sama nilai variabel counter, yang satu increment, yang satu decrement. Nah, kalau ingin mengubah nilai counter entah increment atau decrement atau ditambah nilai yang lain, itu harus dapat logs-nya dulu, harus dapat token dulu. Nah, ya, sama seperti kalau ya tadi ya, masalah locker atau masalah yang lain misalnya menggunakan komputer ya, menggunakan komputer di perpus untuk search ini ya, search jurnal ya, search jurnal atau paper ya di perpus atau search skripsi atau tesis tahun sebelumnya. Nah, katakanlah komputernya cuma satu, nah kan harus gantian ya, harus gantian. Yang search ya hanya boleh satu orang dalam satu waktu. Nah, ya, orang yang ingin menggunakan komputer harus dapat logs-nya dulu, harus dapat token. Nah, meskipun kalau di realitanya nggak ada bentuk fisiknya ya, tapi kan at least orang harus dapat permission dulu untuk mengakses komputer gitu. Nah, itu caranya menggunakan mutex logs. Nah, jadi
tadi sebelum mengakses critical section, counter ya, misalnya counter min-min atau counter plus-plus, sebuah proses atau sebuah thread harus dapatkan logs-nya dulu. Nah, harus acquire dulu. Ya, sebelum mengakses critical section harus acquire log-nya dulu. Nah, setelah selesai mengakses critical, nanti log-nya dikembalikan dengan metode release. Nah, jadi kurang lebih flow-nya seperti ini. Katakanlah kita punya critical section di sini ya, punya critical section. Oke. Kemudian kalau proses atau thread ingin mengakses ya, kita pakai thread aja ya. Kalau thread ingin mengakses, nah sebelumnya harus acquire log dulu, dapatkan lognya dulu. Kalau dia belum dapat log, belum dapat kuncinya, nggak bisa mengakses critical section. Nah, jadi harus nunggu yang lain ngasih lognya atau nunggu sampai lognya available gitu ya. Oke. Nah, setelah mengakses critical section, nah itu lognya nanti dikembalikan. Nah, lognya dikembalikan. Ya, biar orang lain atau thread lain bisa mengakses gitu. Oke. Ya, kemudian bagaimana implementasi acquire sama release? Teman-teman bisa lihat yang di atas ini ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa mutex log ini sebuah variabel ya, variabel yang bisa diakses bersama, itu nilainya boolean ya. Jadi mutex log itu nilainya boolean. Ya, dia nilainya cuman available atau tidak available, ya true atau false gitu ya. Kalau available ya true, kalau tidak available false. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah apa namanya implementasi untuk metode acquire sama release ya. Nah, acquire ini while ya, while tidak available. Jadi kalau tidak available, maka dia busy wait di titik 2 di sini, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya kalau misalnya ada thread ingin mengakses critical section lalu dia acquire log dan lognya masih belum available ya, false ya, berarti ini kan not false berarti kan true ya, berarti dia akan stuck di sini ya, dia akan busy wait ya, busy wait. Dia akan nunggu di sini. Sampai kapan? Ya sampai nilai ini, sampai nilai mutex lognya tadi itu available. Nah, sampai nilai available-nya ini sama dengan true. Oke. Oke. Nah, nanti kalau sudah available ya, kalau lognya sudah available berarti bisa keluar dari while. Bisa keluar dari while, berarti busy wait-nya ini sudah tidak dikerjakan lagi. Nah, berarti dia akan ke baris bawahnya. Nah, oke ya. Nah, kalau sudah available, nah di sini nilai available-nya di set false. Artinya apa? Artinya lognya diambil oleh orang yang acquire ini. Nah, ya. Jadi yang nilai available-nya itu diganti dengan false dengan apa namanya? Dengan catatan atau dengan makna ya, dengan makna bahwa lognya itu tadi sudah diambil ya, diambil oleh thread yang acquire ini. Diambil. Sekarang saya bawa nih apa? Sekarang kuncinya saya bawa gitu ya. Ya kayak tadi teman-teman mau buka locker ya, nunggu dulu. Kalau kuncinya belum ada ya saya nunggu dulu sampai kuncinya ada. Nah, kalau kuncinya sudah ada ya, sudah dikembalikan oleh pengguna sebelumnya ya, saya ambil. Nah, kalau kuncinya saya ambil kan berarti sudah tidak available lagi. Kuncinya nggak available kan karena saya bawa. Nah, makanya availability-nya di-set dengan false gitu. Ya. Nah, setelah itu kuncinya saya bawa, saya buka locker ya, saya buka locker terus saya ambil barang di sini di critical section. Terserah mau ambil barang atau mau naruh barang terserah. Yang penting kan berhak untuk memodifikasi nilai ya isi locker tadi ya, isi locker. Ini juga memodifikasi nilai counter tadi ya, yang di-share ya, counter entah mau di increment mau di decrement. Oke. Nah, nanti setelah saya selesai mengerjakan critical section, setelah saya selesai menjalankan critical section, lognya saya kembalikan dengan metode release ya, release log. Nah, teman-teman bisa lihat di sini release log itu udah ngeset nilai availability-nya sama dengan true lagi. Jadi sekarang oke, saya sudah selesai dari locker, ini kuncinya saya kembalikan. Nah, itu release ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, halo. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada ya, gampang ya. Oke. Ya prinsipnya seperti itu. Nanti semafor juga mirip, hanya saja semafor nilainya bukan true false, tapi nilainya integer. Nah, jadi mirip, sangat mirip dengan mutex log ini, tapi semafor itu nilainya bukan true false, tapi integer. Ya 0, 1, 2, ya min 1, dan seterusnya. Oke, semafor ya.
Terus yang kedua adalah semafor. Semafor ini bukan true false ya seperti mutex logs, tapi dia integer variable. Jadi nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau nilainya 0 atau kurang dari sama dengan 0 ya, itu berarti tidak available. Kita tidak bisa pakai critical section. Tapi kalau nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya berarti itu apa namanya? Kita bisa ambil semafornya, kita bisa dapat semafornya dan kita bisa jalankan critical section. Ya, jadi artinya kalau kurang dari sama dengan 0 itu semafornya not available, tidak available. Nah, kalau nilainya positif ya 1, 2, 3 dan seterusnya itu artinya available. Prinsipnya hampir sama, hanya di sini perbedaannya ini ya, perbedaan nama metodenya aja. Nah, kalau tadi di sini ada acquire sama release, nah kalau di sini ada wait sama signal. Kalau di dalam C programming signal ini namanya post ya. Signal ini namanya post, bukan signal tapi post. Nah, jadi wait lalu signal. Sebelum kita mengakses critical section harus wait semafor. Setelah mengakses critical section kita nanti post. Ya, kita post semafor atau signal semafor gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk prinsipnya ya, untuk prinsipnya sama seperti tadi ya. Wait dulu, baru akses critical section, lalu signal. Acquire dulu, akses critical section, baru release. Ini juga demikian ya. Sebelum mengakses critical section harus wait. Nah, di sini teman-teman bisa lihat implementasi dari wait ya. Kalau nilai semafornya kurang dari sama dengan 0, artinya semafornya tidak available. Tidak available, berarti kita nggak bisa jalan ya. Kita busy wait di sini. Jadi kalau semafornya nilainya 0 atau kurang dari 0, berarti kita busy wait di situ. Nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah, nanti kalau nilainya sudah plus ya, sudah positif, plus 1 misalnya ya, berarti semafornya sudah available. Nah, ketika semafornya sudah available, kita bisa ambil semafornya. Tokennya kita bisa ambil untuk mengakses critical section. Nah, setelah itu semafornya kita ambil ya, semafornya kita kurangi dengan 1, S min min. Kalau tadi kan diisi dengan false ya, kalau ini dikurangi 1 gitu. Nah, kalau tadi di sini available sama dengan false. Mutexnya saya ambil. Nah, kalau di sini dikurangi 1. Karena operasinya integer ya. Oke. Kemudian nanti setelah itu saya mengakses critical section. Nah, setelah itu nanti saya mengakses critical section. Setelah selesai tadi ya, wait tadi saya akses critical section. Setelah selesai mengakses critical section, saya kembalikan. Nah, ketika saya kembalikan, saya panggil signal. Nah, signal itu saya plus lagi ya. Saya increment nilai semafornya. Nah, oke, jadi sebatas itu aja. Hampir sama. Yang satu integer, yang satu boolean. Ya, yang mutex logs itu boolean, yang semafor itu integer. Nah, jadi lalu apa makna kalau yang satu boolean, yang satu integer? Ya, pertama sama-sama bisa digunakan untuk mutual exclusion. Hanya diizinkan satu thread untuk mengakses critical section. Nah, itu bisa digunakan. Yang kedua, semafor juga memungkinkan kalau misalnya diizinkan banyak proses berjalan bareng. Jadi kalau semafornya 5, ya nilainya 5, berarti ada 5 proses yang boleh jalan bareng. Misalnya kalau untuk keperluan membaca. Nah, kalau membaca kan 5 bareng boleh, tapi kalau produksi mungkin harusnya 1. Nah, jadi itu benefitnya dari semafor. Jadi selain kita bisa gunakan untuk tadi mutual exclusion, hanya satu thread yang boleh mengakses critical section ya. Nah, tapi dia juga support untuk multiple proses mengakses critical section atau melakukan satu proses bersama, melakukan satu pekerjaan bersama. Contohnya misalnya kalau untuk keperluan read ya, untuk keperluan read, membaca aja tanpa memodifikasi nilai counter ya. Katakanlah untuk membaca ya, hanya untuk read aja ya. Oke. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Oke, sementara belum ada ya. Oke, sementara belum ada. Oke. Oke, sebenarnya nanti ada tools lagi ya namanya monitor ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri. Itu di Java ya. Monitor itu ada di Java ya. Oke. Nah,
Berikutnya ada problem namanya deadlock dan starvation ya. Deadlock dan starvation. Nah, deadlock ya, itu singkat cerita kita bisa katakanlah bahwa deadlock itu sebuah kondisi di mana semua resource sudah terpakai ya, sudah di hold oleh proses ya. Tapi masih ada permintaan atau wait untuk resource tersebut. Nah, oke ya. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang semafor dan apa namanya mutex logs ya. Untuk menghandle critical section, contohnya adalah di counter plus plus sama counter min min. Nah, ini ya tadi ya. Mana tadi? Nah, dalam praktiknya ya, counter ini bisa apapun resource-nya ya. Bisa sebuah variabel, bisa share memory, bisa files, bisa I/O, bisa apapun, bisa GPU. Jadi counter ini di sini hanya konseptual untuk melambangkan sebuah resource. Yang kita paling gampang ya contohkan dengan variabel. Tapi realitanya nanti counter ini ya, yang resource yang diakses bersama ini ya, yang di plus plus sama di min min ini bisa resource apapun, pokoknya dalam komputer gitu. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke deadlock ya, kembali lagi ke deadlock. Nah, kembali lagi ke deadlock. Nah, deadlock adalah kondisi di mana semua resource itu sudah terpakai, tapi masih ada permintaan ya untuk resource tersebut, ya, untuk suatu resource ya. Contohnya di sini ya, ada P0 dan P1 ya, ini dalam level proses. Kalaupun di level treat juga bisa, treat 0, treat 1 boleh ya. Nah, di sini ada resource S dan key ya, ada resource S dan key ya, ada semafor S dan key untuk mengamankan sebuah resource. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa semafor dan mutex log untuk mengamankan sebuah resource yang diakses bersama. Entah itu apa namanya, entah itu variabel, entah memori, entah yang lain. Nah, oke, nilai awalnya semafornya nilainya 1 ya, berarti nilai S awalnya nilainya sama dengan 1 ya. Oke, nilainya sama dengan 1. Nilai key ya, nilai key sama dengan 1 juga. Oke. Ya. Oke. Ya, berikutnya P0 ya, P0 dia wait semafor S. Oke, tadi implementasinya gimana kalau wait ya? Wait implementasinya bagaimana? Kalau nilainya kurang dari sama dengan 0 akan busy wait. Nah, kalau nilainya lebih dari 0 ya maka dia tidak perlu busy wait lalu semafornya dikurangi dengan 1. Ini kan ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita punya kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini nilai semafornya awalnya 1 berarti P0 ini perlu busy wait nggak nih waktu wait S? Enggak dong ya, Pak. Nggak perlu. Nah, tapi sebagai gantinya ya sebagai akibatnya nilai semafor S dikurangi 1 kan? Iya, Pak. Nah, berarti ini bisa jalan ya, bisa jalan saya centang, ini bisa jalan saya centang. Nilainya sekarang bukan 1 lagi tapi nilainya jadi 0 ya. Dikurangi 1 kan? Nah, P1 ya di waktu yang sama dia wait key, dia wait semafor key. Key-nya nilainya 1. Berarti P1 ini untuk wait key dia busy wait apa enggak? Halo? Hmm, kan kayaknya satu ya. Eh, Nilai key-nya 1. Nah, nilai semafor key-nya 1. Lalu si P1 ini wait key. Nah, waktu di sini dia busy wait apa enggak? kalau karena nilai key-nya satu juga enggak dong. Enggak busy wait ya. Nah, sebagai gantinya nilai key-nya dikurangi 1 jadi 0. Oke. Ya. Nah, ini lagi ya kalau teman-teman lupa. Nah, ini ya. While S kurang dari sama dengan 0, busy wait, do nothing. Ini titik 2 itu do nothing ya, do nothing, busy wait. Nah, nanti kalau nilai S-nya lebih dari 0 ya sudah positif, berarti keluar dari while lalu nilai semafornya di decrement. Nah, oke. Ya. Kalau signal atau pos itu cuman increment aja ya, dikembaliin aja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini katakanlah P0 dan P1 jalannya bareng ya. Sekarang ya P0 dan P1 masing-masing wait lagi. P0 wait key, P1 wait S. Nah, di sini sekarang nilai semafornya sudah 00. Nah, P0 di sini wait key busy wait apa enggak? Iya kan. Nah, busy wait. Nah, dia akan busy wait.
dia stuck di sini busy wait. Nah, di sini P1 wait S, busy wait apa enggak? Nilai S-nya sekarang 0. Iya, busy wait Busy juga. wait. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan deadlock. Nah, jadi resource S dan Q ya yang diamankan dengan semafornya tadi itu sudah dipakai ya, sudah di hold ya. S di hold oleh P0 ya, Q di hold oleh P1. Tapi masih ada permintaan lain untuk resource tersebut. Nah, itu jadi deadlock. Jadi ini akan nggak kemana-mana. Jadi akan busy wait di sini terus. Nah, dan ini tidak pernah dieksekusi. Yang di bawah-bawah ini akan tidak pernah dieksekusi. Nah, ya karena mereka busy wait di sini sampai ada yang rela melepaskan S ya atau melepaskan key gitu. Sampai S atau key-nya itu dirilis dulu oleh salah satu di antara kedua proses tadi. Nah, inilah yang dinamakan deadlock. Sama seperti ini teman-teman angkatan berapa di sini? 2020 ya? Oke, sudah pernah ke kampus? Enggak, Nah, belum. enggak pernah ke Kasihan bener. kampus. Oke. Nah, nanti ya semoga Januari atau Februari bisa ke kampus. Nah, nanti kalau pagi-pagi silakan coba sekali-sekali kalau nggak ada kuliah main ke depan stasiun Pocin ya, Pondok Cina. Nah, di stasiun Pocin, ini stasiun Pocin ya. Nah, itu depannya ada jalan. Oke. Nah, oke, ini gerbang masuk UI ya, gerbang masuk UI. Oke. Kadangkala pagi-pagi ada mobil yang kesasar ke sini. Padahal ini nggak muat mobil ya, cuma muat motor. Ada yang kesasar terus dia putar balik. Nah, jadi dia ada mobil ya yang putar balik. Ya setelah putar balik, nah dia mau balik ke arah Margonda sini ya. Nah di belakang sini ini sudah ada motor ya, banyak motor, pokoknya motor yang pengen ke Margonda yang lewat UI gitu ya. Nah, di sisi lain ada mobil yang nganterin ini ya, pengen nganterin keluarganya ke Pocin stasiun gitu ya. Nah, mobilnya ke sini, ke arah sebaliknya gitu kan. Nah, nah. Dan ini di belakangnya juga ada motor nih, motor yang pengen ke stasiun atau pengen ke UI ya. Nah, ke kampus gitu kan. Nah, jalannya itu hanya 2 meter. Pinggir-pinggir ya 2 meter, kiri kanan sudah banyak orang jualan. Nah, ini nggak bisa simpangan. Nah, terus ini mereka nggak ada yang bisa gerak ya, nggak ada yang bisa gerak. Katakanlah ini A ya, ini A, oke, mobil A, nah ini mobil B. Nah, mobil A minta mobil B ngasih jalan. Nah, dia hold jalan, dia minta jalan yang depannya. Mobil B juga ngehold jalan yang di sini, dia minta jalan ke mobil A. Tolong dong A mundur kasih jalan. Nah, A juga begitu bilang ke B, tolong dong B mundur kasih jalan. Nah, ini deadlock nih, jadi nggak bisa kelar nih, ini nggak akan kelar sampai salah satu ada yang mau membersihkan jalan di belakangnya terus mundur gitu. Nah, karena di sini ini palang pintu kereta, seberangan kereta gitu ya. Oke, di belakang sini ini seberangan rel. Nah, sudah nggak bisa mundur nih, mundur kena rel, bahaya. Ini juga nanti kalau diteruskan ke sini ya, sini, oke. Nah, sini ini udah penuh motor. Nah, sini ini Jalan Raya Margonda gitu. Nah, ini contoh deadlock di dalam kehidupan nyata. Silakan main ke stasiun Pocin di rush hour jam 7 sampai jam 8 pas nggak ada kuliah gitu. Nah, itu contoh realita dari deadlock. Sama-sama hold resource tapi minta resource yang lain gitu. Nah, seperti ini tadi. P0 hold resource S, P1 hold resource key. Nah, kan? P0 selanjutnya request key, P1 request S ya, sama-sama busy wait di sini gitu. Oke. Ya, berikutnya ya. Berikutnya ada starvation ya. Oke, ada starvation ini adalah kondisi di mana sebuah proses ya yang tidak kunjung mendapatkan alokasi. Nah, oke. Jadi sebuah proses never be removed from semaphore queue. Jadi kan semaphore tadi kan hanya satu hanya ada satu atau beberapa proses yang boleh mengakses dalam waktu yang sama. Nah, ada yang starvation, nggak kunjung dapat semaphore. Jadi dia wait terus gitu. Nah, itu starvation. Jadi dia nggak akan pernah dieksekusi. Nah,
Nah, solusinya dengan ini, priority inversion. Jadi apa namanya? Oke. Ya. Nah, ini pakai priority inheritance ya, priority inversion. Jadi misalnya kalau yang ada apa namanya low priority ya, low priority proses itu hold ya, itu apa namanya? Make resource ya, lock ya, make ngelock atau simapur resource yang dibutuhkan oleh high priority resource. Nah, itu bisa di apa namanya? Bisa dikasih gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini pokoknya ada deadlock dan starvation ya. Ketika resource sudah terpakai semua lalu apa namanya masih diminta. Nah, starvation ada sebuah proses yang tidak kunjung mendapatkan alokasi resource. Jadi tidak dapat semapur gitu ya. Ya. Karena masalah priority atau masalah yang lain atau karena di intra proses lain yang prioritasnya lebih tinggi gitu. Oke, nah ini teorinya. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Nggak ada sih Pak, lumayan Ya, mudah ya lumayan dijelaskan. jelas ya. Nah, kalau Ya. lumayan jelas kita masuk ke demo ya. Saya clear all drawing, terus kemudian kita masuk ke contoh program. Oke. Linknya sudah ada di Skillly, teman-teman bisa lihat, bisa coba sendiri. Nah, ini mungkin beberapa yang nanti saya jelaskan. Ya, tidak semua tentunya, karena di situ banyak sekali programnya. Week 07. Kalau di Ilkom masuknya week 07 ya. Oke, kita masuk ke program demo. Bentar. Ini screen saya terlihat apa enggak ini? Terlihat Pak. Oke, terlihat ya. Kita mulai dari ini aja nih. 000 simple threads ya. 000 simple threads. Oke. Ya, ini contoh di dalam program ya, di C ya, untuk membuat multi threading. Ini belum ada synchronization, hanya untuk membuat thread aja ya, membuat thread aja. Nah, untuk membuat thread, teman-teman tinggal bikin fungsi ya, bikin fungsinya namanya apa ya? Thread, misalnya thread 1, thread 2, thread 3, terserah. Ini apa namanya? Teman-teman silahkan bikin sendiri namanya apapun ya. Pokoknya bikin fungsi thread 1, thread 2, thread 3 atau nama yang lain. Ya, myfung 1, myfung 2, myfung 3 atau ya apapun lah, thread 1 ya. Itu namanya terserah. Berikutnya, nah di sini sudah disiapkan library atau header ya oleh Pak Rahmat, ada 99 myutils.h. Nah, dengan men-include ini, kita tidak perlu repot-repot mendefinisikan thread ya. Kalau library aslinya dengan pthread. Nah, tapi kalau dengan fungsi ini, teman-teman, dengan header ini, teman-teman nggak harus pakai manually atau pakai secara hardcore. Tinggal bikin fungsi, lalu daftar thread ya. Di sini ada daftar thread, itu sudah didefinisikan di sini juga ya, 99 myutils. Lalu nanti setelah didaftarkan itu jalankan thread. Setelah itu nanti di beberes thread. Beberes thread ini kalau threadnya sudah selesai maka kembali lagi ke main thread ya, ke main thread. Jadi program ini flow-nya kita punya main thread ya. Lalu di main thread itu kita bikin 3 thread lalu dijalankan. Nah, nanti kalau 3 thread ini sudah selesai balik lagi ke main thread gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk thread yang saya buat sebenarnya cuman gampang ya, cuman looping 20 kali ya. Looping 20 kali terus ngeprint ya, thread 1 lalu sleep ya, jeda 1 detik, thread 2 sleep 1 detik, thread 3 sleep 1 detik dan seterusnya. Nah, ini contoh membuat multi threading ya. Nah, ketika dijalankan di sini ya, itu ketiga thread ini sudah langsung jalan bareng. Bayangkan mereka berjalan bareng. Mungkin aslinya memang konkuren, tapi kita bayangkan mereka bareng ya, simultan gitu ya. Bayangkan aja gitu. Nah, oke. Kemudian
teman-teman bisa melihat definisi dari 99 MyUtils itu ada di sini ya. Nah, ini headernya. Jadi daftar treat itu ininya gimana sih? Apa namanya? Eh, definisinya gimana sih? Terus jalankan treat itu gimana dan seterusnya. Aslinya kita menggunakan pthread ya, kalau library originalnya. Cuman ini sudah dipersingkat ya, dipermudah oleh Pak Rahmat untuk kita pakai gitu ya. Jadi tinggal daftar treat, daftar treat, daftar treat, nama fungsinya, oke, lalu jalankan treat selesai. Ya, itu contoh membuat treat. Nah, ini contoh membuat semafor ya. Ada variabel semt itu tipe untuk semafor ya. Ini nama semafornya generik. Nah, ada semafor lagi namanya generic to. Dan ini namanya terserah, kita kasih nama apapun terserah. Nah, ini tipenya semafor ya, semt. Ini belum digunakan, hanya untuk ngasih tahu aja kepada teman-teman cara bikin variabel semafor itu begini. Nah, nanti di dalam demo ini yang kita pakai itu semafor ya. Instead of mutex log kita pakai semafor. Jadi nilainya nanti integer ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, ya. Kita compile ya. Oke. Oke, sebenarnya ada contoh program 00treat.c ini yang bawaan dari Paramat bisa dijalankan dengan Make, tapi ini contoh saya buatan saya sendiri untuk yang lebih simpel gitu ya, untuk yang lebih simpel gitu. Oke. Ini script compile-nya seperti biasa ya, Make file-nya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kalau saya tidak menggunakan script compile, nah memang cara compile-nya agak ribet ya, agak panjang ya. Nah, ini begini ya cara compile-nya. Tadi kan namanya 000 simpletreat.c ya. Ya, saya GCC ya. Oke. 000 simple. Oh, nggak ada di sini ya. Mesti cd dulu with 07. Oke. Oke, GCC 000 simpletreat.c ya. Lalu headernya harus saya ikutkan juga ya. 99 myutils.c ya. Lalu min o ya, min o outputnya apa, misalnya contoh treat ya, contoh treat. Oke, oh mesti salah, ini mesti dikasih juga .h-nya 99 myutils.h. Oke, min o contoh treat. Loh, oke, salah juga. Oh, dikasih min ini ya. Oke, min pthread min lrt. Kasih aja ya. Nah, oke. Ya, sudah ya. Jadi ini oke. BCC bla 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 .c ini saya ikutkan, mungkin .h-nya tidak usah ya, mungkin ya, mungkin .h-nya tidak usah. Coba kalau tidak diikutkan mau enggak? Nah, mau ya. Jadi 99 myutils itu diikutkan ya, diikutkan. Lalu min pthread min lrt min o contoh treat. Nah, ini executable-nya contoh treat. Oke, jadi kita jalankan aja contoh treat ya, titik slash contoh treat. Nah, ya ini bareng ya, tapi ngeprintnya nggak kelihatan bareng karena ya kan apa namanya, standar outputnya cuma satu, sedangkan diakses oleh 3 treat bersamaan. Gitu ya. Nah, jadi ini 3 treat ini jalan bareng. Maka dari itu ini tidak selalu treat 1 ngeprint semua dulu baru treat 2. Jadi treat 1 ngeprint, treat 2 ngeprint, treat 1, treat 3. Habis itu treat 1, treat 2, treat 3. Treat 1, treat 3, treat 2. Treat 1, treat 3, treat 2 dan seterusnya. Nah, jadi ini mereka berjalan bareng, tapi karena standar outputnya itu satu, ya kita nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, pastikan siapa yang nongol duluan di standar output gitu. Tapi yang jelas itu mereka berjalan, ketiganya berjalan bersamaan ya.
Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, tidak ada ya. Sementara tidak ada, saya Ctrl C ya. Terus kita lihat, nah ini ya. Sekarang sudah ada semafornya ya, sudah ada semafornya. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini kita bikin 3 thread ya, thread 1, thread 2, thread 3. Nah, lalu di sini bikin thread ya, di mainnya bikin thread ya. Nah, ya bikin thread. Dan juga ada semafor generic dan generic to. Nah, generic dan generic to. Terus kemudian ini ada metode atau fungsi semafor init, sem init ya. Jadi nilai semafornya dikasih inisiasi. Oke. Nilai semafornya dikasih inisiasi. Oke. Nah, nilai generik ya, nilai sem init kalau kita pengen lihat ya yang mana sih nilai semafornya itu yang di belakang ya, yang di belakang, yang 0. Berarti ini semafor generik diisi dengan nilai 0, diberikan nilai 0, semafor generik 2 juga diisi dengan nilai 0 gitu. Oke. Nah, oke, nah yang variabel yang nilai yang kedua ini apa? Ini adalah flag. Yang nilai kedua itu flag. Apakah semafor ini nanti akan di-share multiproses? Apakah akan di-share multiproses? Nah, ini kan sementara tidak. Karena ini kan satu proses dengan banyak thread. Jadi tidak di-share multiproses. Tapi kalau mau dibuat di-share multiproses ya, biar visible multiproses, ini nanti di-set satu. Nilai yang kedua ini. Oke, itu mungkin nanti ya. Nah, sekarang ini dulu. Nilai semafornya untuk generik dan generic to itu dikasih nilai 0 ya. Dua-duanya nilainya awalnya 0. Oke. Terus kita lihat ya, implementasi dari thread 1, thread 2 dan thread 3 ya. Thread 1 ya, thread 1 itu dia ketika dijalankan langsung dia wait semafor generik. Lalu setelah itu baru ngeprint, setelah itu generate setelah itu ngepost generic to. Nah, thread 2 ya, thread 2 itu dia ngeprint lalu ngepost generic. Nah, thread 3 itu dia wait semafor generic to lalu ngeprint. Nah, kira-kira kalau kita punya 3 thread itu tadi, teman-teman, ya. Ada thread 1, ada thread 2, ya. Oke. Ada thread 3 yang dijalankan bersama-sama. Kira-kira yang jalan duluan siapa? Yang ngeprint duluan siapa? Ya, semafor generik J ya, saya singkat dengan J, itu nilainya sama dengan 0. Ini coret-coretan saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Nah, semafor generik to ya, generik to saya singkat dengan G2, itu nilainya sama dengan awalnya nilainya 0 juga. Nah, oke. Oke, kalau semafor kalau thread 1 dia lihat di sini wait dulu ya. Dia wait ya, dia wait, saya singkat dengan W, dia wait semafor generik. Nah, oke. Kalau nilai G-nya 0 tadi, kalau nilai semafornya 0, kalau di wait gimana? Apa yang terjadi? Easy wait dong. Busy wait. Nah, dia akan muter di sini nih. Dia nggak akan kemana-mana, dia akan muter di sini. Thread 2 ya, thread 2 itu dia ngeprint. Nah, dia langsung ngeprint. Dia langsung print. Saya singkat dengan PR ya, print. Nah, semafor 3 thread 3 dia wait generic to. Ya, dia wait generic to. Dia wait generic to. Oke. Oke, generic to. Nah, generic to nilainya 0 juga ya. Gimana? Berarti kalau nilainya 0 di wait apa yang terjadi? Easy wait lagi, Isi Pak. wait juga. Nah, dari sini kita bisa tebak ya. Yang pertama ngeprint siapa? Thread Yang 2 ya. kedua, Jadi, iya. yang ngeprint pertama adalah thread 2. Ini kalau saya buat outputnya di sini ya. Berarti yang ngeprint pertama adalah thread 2. Thread 2 ya. Saya singkat aja. Thread 2 I am first ini ya. I am first. Thread 2 bla 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 bla. Oke. Oke, setelah itu ya, setelah itu thread 2 kan yang lain busy wait ya. Thread 2 jalan. Dia jalankan ini. Oke, jalankan post generic. Nah, generic tadi
nilainya 0. Di pos jadi berapa? Kalau di pos, ngepost semafor tadi gimana ininya implementasinya? Semafornya di increment kan ya? Iya, ditambah. Di increment. Berarti tadinya 0 sekarang jadi 1 ya, jadi 1. Ya. Oke. Tapi ya trade 2 selesai ya, trade 2 sudah selesai. Trade 2 selesai. Tapi kita lihat tadi ada yang nge-wait. Ternyata ada trade 1 yang nge-wait. Nah, trade 1 tadi kan wait. Sekarang nilai semafornya 1. Nah, kalau nilainya 1 tadi yang busy wait gimana? Bisa keluar ya dari busy wait ya. Halo? Iya, karena udah Nah, kan nilainya 1. sudah 1. Yang tadi busy wait berarti sekarang bisa keluar dari busy wait ya, jalan ya. Jalan. Nah, nilai semafornya di decrement kan ya? Nilai semafornya di decrement. Di decrement dari 1 jadi 0. Nah, mungkin teman-teman perlu membaca ini lagi. Mana tadi? Oh, jauhan. Nah, ya ini ya. While S kurang dari sama dengan 0, busy wait. Nah, tapi kalau S-nya, nilai semafornya sudah 1 ya, sudah positif, berarti keluar dari busy wait, lalu semafornya dikurangi ya, dikurangi dengan 1 atau di decrement. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada ini tadi ya, pada apa namanya, pada trade 1 ya. Tadi kan dia busy wait. Nah, semafornya masih 0. Ketika tadi di post ya, di post oleh trade 2, di post oleh trade 2, nilainya jadi 1. Nah, nilainya sudah positif. Nah, dia busy wait ya, berarti dia keluar dari busy wait, lalu nilai semafornya di decrement jadi 0 lagi. Nah, oke ya. Jadi sekarang trade 1 sudah selesai busy wait ya. Nah, setelah itu trade 1 ngeprint. Nah, trade 1 ngeprint. Oke. Bagaimana dengan trade 2 trade 3? Trade 3 masih busy wait. Nah, jadi berikutnya yang ngeprint adalah trade 1. Oke, trade 1 I am second. Nah, oke. Nah, yang ngeprint trade 1. Oke. Oke, setelah selanjutnya trade 1 ya, trade 1 setelah ngeprint dia post. Dia post generic 2. Nah, generic 2 tadi nilainya 0. Nah, di post kalau di post nilainya di increment ya. Ya, dari 0 jadi 1. Jadi 0 jadi 1. Tapi tadi kan ada trade 3 yang with generic 2. Nah, generic 2 sekarang nilainya 1. Tadi dia busy wait ketika nilainya 0. Nah, sekarang nilainya 1. Berarti dia keluar dari busy wait. Dia keluar dari busy wait ya. Lalu nilai semafornya di decrement. Dari 1 dikurangi jadi 0 ya. Nah, jadi sekarang semafornya balik lagi dari 0 jadi 0 lagi, dari 0 jadi 0 lagi. Oke. Nah, trade 3. Nah, untuk trade 1 sudah selesai ya. Trade 1 sudah selesai. Trade 1 sudah selesai. Kemudian untuk trade 3 ya, untuk trade 3 ya tadi dia sudah selesai busy wait, busy wait-nya sudah selesai. Nah, sekarang dia ngeprint. Nah, ngeprint I am last. Nah, trade sekarang ngeprintnya trade 3 I am last gitu. Oke. Ya. Oke, trade 3 sudah selesai ya. Trade 3 sudah selesai, trade 1 sudah selesai, trade 2 sudah selesai. Nah, berarti ini jalankan trade sudah selesai. Nah, setelah itu tinggal ya balik lagi ke main trade, buy buy main gitu ya. Saya singkat aja jadi B ya. Buy buy main gitu. Oke. Jadi outputnya nanti T2, T1, T3 lalu buy buy main gitu. Kita bisa lihat ya outputnya. Oke, ini oke ya. Oke. Nah, make make ya. Kita lihat titik slash 01 trade ya. Nah, kan? Trade 2 I am first, trade 1 I am second, trade 3 I am last. Lalu setelah itu buy buy main. Oke, ini contoh sederhana sinkronisasi. Ya, untuk mengatur giliran ya, untuk mengatur giliran siapa duluan, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman.
Oke, ada pertanyaan dari sampai sini dulu teman-teman? Nggak ada masih. Nggak ada ya, masih bisa diterima ya, gampang ya. Hmm. Oke, ini bagi yang membutuhkan ya, bagi yang membutuhkan screenshot saya kasih di grup chat. Oke, itu silakan ada di grup chat ya. Oke, kita bersihkan ya. Kalau sudah kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau tanya dulu teman-teman sampai sini. Jadi ingat betul ya bahwa semapur itu kita pertama inisiasi ya. Pertama semapur itu kita inisiasi. Ini inisiasinya yang ini ya. Kemudian kalau kita wait ya, seperti ini wait ya, wait. Itu lihat dulu kalau semapurnya 0 maka dia busy wait. Kalau semapurnya 1 dia boleh jalan. Nah, ya kalau semapurnya plus ya boleh jalan. Kalau 0 atau kurang dari 0 berarti busy wait. Kalau pos ya, semapur pos ya, semapur pos itu hanya untuk increment ya, increment. Jadi mengembalikan semapur dengan cara di increment nilainya gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup itu aja apa namanya yang perlu diingat. Sama ini kita ketika membuat treat ya, lalu dijalankan, nah, membuat treat lalu dijalankan itu bayangkan mereka berjalan bersamaan. Jadi ini tadi treat 1, treat 2, treat 3 ini jalannya bersamaan. Nah, cuman ternyata yang dua busy wait ya, yang dua busy wait ya, yang satu jalan. Nah, jadi ya P2 ngeprint duluan gitu, yang lain masih busy wait gitu. Oke, kalau saya kasih kesempatan satu lagi, kalau mau ada pertanyaan. Pak, jadi setiap kali post sama wait itu sebenarnya kalau satu kali post satu kali wait nilai semapurnya nggak berubah ya? Soalnya kan Ya, akan balik, akan balik. oh Betul iya. sekali. Tapi bukan post sama wait ya. Menyampaikannya dibalik ya. Wait dulu baru Oh post. iya wait Jadi dulu baru post. wait dulu baru post gitu. Contohnya di sini ya. Ini kan mungkin ini terlihat berbeda ya. Ini kan wait ya, wait generic, wait generic. Nah, terus di sini ada post generic. Ini kan ada satu wait generic, post generic, berarti balik lagi. Nah, yang generic itu juga di situ juga sama. Di sini ada wait generic tuh, di sini ada post generic tuh. Nah, berarti apa namanya? Balik lagi. Pokoknya kalau satu semapur kamu wait lalu kamu post itu apa namanya? Balik lagi. Atau dibalik juga boleh sebenarnya ya. Jadi mohon maaf tadi dibalik juga boleh. Kalau kamu post dulu lalu kamu wait juga akan balik lagi ke ini semula, ke nilai semula gitu. Cuman ya tadi penggunaannya siapa yang pakai duluan, siapa yang pakai belakangan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Kalau kalian mendesain program seperti ini. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau belum ada nanti kita bisa lanjut ya. Clear all drawing. Nah, mungkin ini saya screenshot sekali lagi ya. Saya kasih ke chat sekali lagi. Chat. Oke, siapa tahu ada yang membutuhkan. Kemudian setelah itu saya clear all drawing ya. Oke. Oke. Ya, berikutnya kita bisa gunakan coba Bro ini. Ini nggak ada semapornya ya. Ini teman-teman bisa lihat nggak ada semapornya. Cuman treat aja produsen sama konsumen. Mungkin yang ketiga yang ada. Ini nggak ada juga. Oke. Nah, mungkin ini nih. LU ya, LU. Kalau untuk balap, teman-teman nanti bisa lihat di video ya. Itu ada di video. Coba ya.
Hmm, oh, ini produsen konsumen. Nah ini, oh enggak, ini LU ya, ini LU. Ini LU. Oke, LU ada di part 2 ya. Teman-teman bisa lihat di link yang saya kasih. Oh, LU ada di situ. Yang belum ada apa ya? Yang belum ada. Oh, ini. Loh, ini kok nggak ada, nggak berganti screen-nya. Coba part 3, part 3, part 3. Oh, pembalap juga sudah ada. Oke. Ya, itu ada pembalap sama LU ya. LU di part 2, kemudian pembalap ada di part 3. Nah, mungkin kalau kali ini kita bahas yang mana ya? Main dadu terlalu pusing, nggak usah. Nanti eh, kalau sudah paham bandar sama LU baru ya. Oke, pembalap aja deh ya, pembalap aja. Mungkin tadi LU sudah ya dibahas di situ. Nah, oke, di sini ya, saya sederhanakan jumlah pembalapnya 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Pembalapnya ada 4 ya. Oke, pembalapnya ada 4. Kemudian em, ya di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada treat bandar ya. Ini fungsinya bandar ya, fungsinya bandar. Terus di sini ada treat pembalap ya, treat pembalap ya. Oke. Kemudian ada main treat. Kemudian ada semafor yang digunakan itu ada sejumlah 5 ya. Mutex, Mutex 1, Mutex 2, Start 1, Start 2. Nah, oke. Kemudian di manakah Mutexnya ya? Ada di sini ya. Semafornya ada di sini. Ya, Mutex. Oh, mana Mutex? Kok Mutex nggak ada? Oh, Mutex by default sudah ada di dalam 99.c ya. Sudah ada. Oke. Nah, jadi 99.c sudah ada Mutexnya, jadi tidak perlu di-define ulang. Jadi tinggal diinisiasi aja. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada Mutex sudah. Nah, jadi nggak usah dibikin ulang, sudah ada. Start 1, Start 2, Mutex 1, Mutex 2 itu dibikin karena belum ada. Nah, oke, jadi ini teman-teman ada 3 semafor yang diberikan nilai awalnya 1 ya. Mutex, Mutex 1, Mutex 2 nilai awalnya 1, Start 1, Start 2 nilai awalnya 0. Oke, Start 1, Start 2 nilai awalnya 0. Oke, kemudian berapakah jumlah treat yang dibuat? Pertama kita buat jumlah treat, bikin satu treat bandar ya, treat bandar. Ini teman-teman bisa lihat treat bandar tuh ini. Ya. Oke, kemudian treat pembalap ini treat pembalap yang dibuat sebanyak jumlah pembalap sebanyak 4 ya, sebanyak 4 pembalap. Atau kita sederhanakan aja jadi 3 deh, jadi 3 pembalap aja. Jadi ada 3 treat pembalap ya, 3 treat pembalap. Lalu ada satu bandar gitu. Nah, ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan dari soalnya ya. Kemudian ada beberapa variabel ya. Ada ID master, ada juara, itu nilai awalnya 1, ada nilai menang, itu nilainya true. Nah, ya sebenarnya nggak harus pakai integer ya, pakai boolean pun bisa ya. Nah, daripada integer ya penting pakai boolean. Ya, tapi nggak apa-apa. Integer 1 sama dengan true ya. Integer 0 sama dengan false. Kalau 2, 3 gimana? Ya itu sama dengan true juga gitu. Ya, is okay, integer is okay, boolean juga is okay. Nah, oke ya, teman-teman, kita lihat ya di sini kita bikin satu treat bandar lalu 3 treat pembalap. Nah, ini kan di loop ya, di loop dari 0 sampai kurang dari pembalap. Lalu apa namanya? Daftar treat pembalap ya. Jadi kita bikin 3 pembalap dan 1 bandar.
lalu jalankan treat, lalu selesai. Nah, pertanyaannya adalah, nah bagaimana cara jalannya treat ini? Ya seperti yang tadi ya, kita punya, oke, kita punya kita punya satu treat bandar ya, satu treat bandar. Nah di sini yang hijau nih bandar ya, B ya, oke. Kemudian kita punya 3 treat pembalap ya, 3 treat pembalap. Oke, pembalap 1 ya, oke. Gini dulu. Saya salah. Undo. Nah, ya ini ada pembalap. Ini ada pembalap ya. Sementara ID-nya belum dikasih ya. Pokoknya pembalap ya. Pembalap. Oke. Oke. Nah, pembalapnya kita kasih 3 sudah ya. Nah, ketika dijalankan treatnya itu mereka berempat jalan bersama ya. Jalan bersama. Oke, langsung jalan bareng. Oke, jalan bareng. Oke. Ganti yang ini, yang oke. Ya. Terus sebentar. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, mungkin untuk fungsi main kita ini dulu ya. Kita main nggak usah kita. Oh, ada mutex ya, mutex sama start ya. Ada mutex ya. Nah, mungkin saya catat di sini ya. Ada mutex M ya. Sama mutex 1 M1. Oke. Ada mutex 2. Oke. Ada start 1. Oke. Ada start 2. Oke, start 2. Nah, ini nilainya 1 ya, ini nilainya 1, nilainya 1, nilainya 1. Untuk start nilainya 0 dan 0. Oke, 0 dan 0. Oke. Oke. Ya, mungkin untuk fungsi main kita abaikan dulu ya. Setelah inisiasi ini semapur, lalu pembalap ya, lalu jalankan treat. Nah, berarti sekarang treatnya mereka jalan bersama nih. 4 treat ini jalan bareng, oke ya. Nah, kita fokus ke sini aja. Nah, oke ya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam code ini ya, di dalam code ini untuk bandar itu ngapain dia? Wait semaphore start ya, sebanyak jumlah pembalap. Jadi dia wait semaphore start itu 3 kali. Nah, oke. Jadi dia wait ya, wait semaphore start 1 ya, dia wait semaphore start 1. Semaphore start 1 itu dia 3 kali. Ya. Dia wait 3 kali. Nah, oke. Jadi semaphore start 1 aja nilainya awalnya itu 0. Nah, kalau dia wait 3 kali ya berarti dia stuck di sini ya. Nah, dia stuck ya. Dia busy wait di sini. Oke ya. Jadi busy wait. Oke, busy wait. Sampai nanti semafornya di pause ya, di pause 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai di pause 3 kali. Jadi agar si bandar ini bisa jalan ya, berjalan ke baris berikutnya, bisa jalan ke baris berapa nih print bandar siap, itu harus di pause 3 kali. Nah, sedangkan untuk pembalap bagaimana untuk pembalap? Nah, pembalap teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, ini. Nah, oke. Pertama dia bikin ID ya, ID ya variabel lokal untuk masing-masing pembalap, lalu dia wait mutex ya, lalu ID master plus plus, lalu post mutex. Nah, mutexnya sendiri nilai awalnya 1. Nah, oke, kira-kira gimana menurut teman-teman? Ya, di antara ketiga yang wait ini ya, di antara ketiga kan ini kan wait mutex ya, ini kan wait mutex. Iya, Nah, mutexnya kan mutexnya 1. nilainya 1. Nah, yang Berarti wait ada dia 3, berarti gimana? Pasti kalau ada satu yang dapat duluan kan ya. iya pasti yang duluan. Nah, yang dapat duluan katakanlah yang tengah, Yang tengah berarti menjalankan ID sama dengan ID master plus plus ya. Berarti nilai ID dia sama dengan berapa?
1 kan gitu kan ya. Nilai ID dia sama dengan 1. Oke. Udah tahu dari mana? Ya kan ID sama dengan ID master. ID masternya awalnya nilainya 1 kan? Ini. ID-nya dia. Oke. ID-nya dia nih. Oke. Kan sama dengan ini ID master plus plus, berarti ID dia sama dengan 1. Terus ID masternya di plus plus, berarti nilai ID master sekarang 2. Nah, oke ya. Terus di sini semafornya di pos ya, berarti setelah yang ini dapat ID 1, semafornya di pos. Oke, di pos. Nah, setelah di pos dia ngapain? Print pembalap siap. Nah, dia ngeprint ya, setelah itu dia print. Oke, dia print ya, print. Setelah ngeprint ngapain? Setelah ngeprint dia pos semafor start 1 ya, berarti ini tadi wait dia si bandar wait 3 kali ya, sekarang jadi 2 kali ya. Oke. Jadi kan sudah di pos 1 kali, berarti masih wait 1 kali lagi gitu kan. Ini tinggal 2 kali. Nah, setelah itu, setelah pos ya, dia ngapain? Wait start 2. Nah, sekarang dia wait start 2 ya. Wait start 2. Nah, ketika wait start 2 ya dia stuck di sini ya. Ketika wait start 2 dia stuck di sini. Mengapa demikian? Ya karena start 2 nilainya 0. Nah, dia sudah ngeprint tapi dia sudah ngeprint ya, dia sudah ngeprint. Jadi nanti ada print ya, print itu pembalap ya tadi sesuai ID-nya siap. Jadi nanti pembalap saya singkat aja ya, pembalap ya. Ini hasil print dari ID 1 pembalap 01 2 digit ya, 01 siap. Oke. Siap. Oke, mohon maaf tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Oke. Siap. Nah, oke ya, ketika semafor mutex itu tadi di pos ya, kan ini kan dari 1 jadi 0 jadi 1 lagi ya. Ini nggak usah saya coret-coret ya. Jadi kan semafor mutex tadinya 1, nah ini kan di wait jadi 0, di pos jadi 1 lagi. Nah, itu untuk si P1, untuk pembalap ID 1. Katakanlah berikutnya, kan yang ini juga wait kan, yang ini juga wait ya. Si siapa? Si player 1, player yang ini, yang kiri dan yang kanan itu kan juga wait juga, mutex, lalu ID master plus plus, lalu di pos. Nah, kurang lebih yang dilakukan sama. Kan dia sama, codingannya sama, pembalapnya sama. Ya, berarti nanti ya dapetin ID, lalu print, lalu wait semafor 2. Ya, itu ya. Pos semafor 1, wait semafor 2. Nah, katakanlah yang dapat yang kiri duluan. Nah, sekarang berarti dia dapat semafor mutex. Berarti nanti ID-nya dia. Oke. Ya, ini tadi semafor mutex sudah setelah dipakai oleh player yang tengah, pemain yang tengah, jadi dari 1 jadi 0 jadi 1 lagi ya. Nah, sekarang dipakai oleh yang pinggir ya, pemain yang kiri. Nah, berarti sekarang dia dapat ID sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Nah, kan ID-nya kan sama dengan ID master plus plus. Jadi sama yang tengah di plus plus kan, dari 1 jadi 2. Nah, sama nanti dia juga ngeprint ya, dia juga ngeprint. Oke, dia juga ngeprint. Oke. Print apa? Print pembalap 02 siap. Nah, nanti ngeprint P pembalap 02 siap. Siap. Oke. Siap. Nah, sama juga si pembalap yang kiri ini ya nanti setelah ngeprint ya dia pos ya, pos semafor start 1. Nah, tadi bandar tadinya wait 2 kali sekarang tinggal 1 kali ya. Ya karena sudah di pos 1 kali lagi oleh player yang kiri. Nah, lalu dia setelah ngepost dia wait semafor start 2 sama ya. Wait semafor start 2 sama. Oke, wait semafor start 2 sama. Nah, dia juga busy wait di sini. Ini juga busy wait. Kan semafor 2-nya masih apa namanya 0 ya. Begitu juga dengan player atau pembalap yang kanan. Ya, dia juga ya ini ya. Mutexnya dia wait ya. Kan ini kan dikembalikan lagi ya. Ya, wait terlalu di pause ya. Berarti 1 0 ke 1 lagi. Ini sekarang ganti dipakai oleh yang ini.
Oke, jadi ini ID sama dengan 3. Oke. ID sama dengan 3. Oke. Lalu dia ngeprint ya. Dia ngeprint apa? Ini pembalap 03 siap. Oke. P03 siap. Oke. Oke. Oke, pembalap 03 siap. Oke. Oke, setelah ngeprint dia ngapain? Post semafor start 1. Nah, sekarang tadi kan dia wait 3 kali ya. Sudah di post 3 kali ya, masing-masing oleh ID 1, ID 2, ID 3. Nah, berarti dia sekarang nggak busy wait, dia bisa jalan. Nah, sedangkan si pembalap 3 ya dia wait S2 masih sama ya, wait start 2 ya. Wait start 2. Oke. Nah, oke. Oke, dia wait. Ini busy wait ya. Nah, ini dia busy wait ya di sini ya. Busy wait. Nah, saya kasih tanda muter itu maksudnya busy wait ya. Nah, tapi mereka bertiga sudah ngeprint ini gitu ya, sudah ngeprint ini. Nah, sedangkan si Bandar ya setelah dia tadi wait 3 kali sudah selesai, ya busy wait-nya sudah selesai. Nah, dia ngeprint Bandar siap. Nah, berarti sekarang Bandar dia ngeprint ya. Bandar itu dia ngeprint Bandar siap. Bandar saya singkat aja B siap ya. Oke, siap. Oke. Nah, setelah itu dia F-flash. F-flash ini menjamin seluruh yang di print sudah tampil di terminal ya. Sudah tampil di standar output. Jadi teman-teman bisa recall kembali di minggu-minggu sebelumnya bahwa F-flash ini gunanya semua yang kita sudah print itu dijamin sudah keluar di standar output atau di terminal. Oke. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu ya. Nah, player tadi masih stuck ya, semuanya masih busy wait di ini di halaman di program nomor baris 44 ini. Semua di busy wait di sini. Oke. Oke. Kemudian nah sekarang Bandar dia ngepost set start 2 sebanyak 3 kali, sebanyak jumlah pembalap. Nah, ya berarti kan di post 3 kali. Ini kan masing-masing dia wait 1 kali kan, ada 3 player masing-masing wait 1 kali. Nah, ketika di post oleh Bandar ya berarti ini semuanya bisa jalan. Nah, ini di post jalan 3 kali ya, 1 2 3. Jadi 3 kali. Masing-masing untuk ini untuk P1, P2 dan P3. Nah, berarti tiga-tiganya ini bisa jalan ya. Tiga-tiganya ini bisa jalan. Oke. Nah, oke, jalan. Nah, setelah jalan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah rehat acak. Rehat acak itu delay dengan random waktu ya, dengan waktu yang random. Nah, oke. Nah, di sini kita nggak bisa tebak ya, outputnya kita nggak bisa tebak siapa yang rehatnya lebih cepat, siapa yang lebih lama. Nah, jadi di sini saya nggak bisa tebak, nggak bisa pastikan ya, nggak bisa pastikan mana yang duluan selesai gitu. Nah, yang duluan selesai, ya, oke ya. Setelah itu nanti ngapain? Wait mutex ya, wait mutex 1, lalu rehat lagi, lalu wait mutex 2. Nah, mutex 1 sama mutex 2 nilainya 1. Nah, berarti langsung bisa dipakai. Jadi siapapun yang rehatnya paling cepat ya, dia akan langsung jalan. Dan di sini apa namanya? Mutex 1 dan mutex 2 nilainya 1, berarti langsung bisa dipakai. Nah, oke. Nah, setelah itu dia ngeprint di sini nih. Ya, ngeprint bagian ini. Nah, oke, ngeprint bagian yang di sini. Nah, oke. Hore pemain nomor berapa menang gitu ya. Ini kan hore pemain ya. If menang sama dengan true, ya kan awalnya nilai menang sama dengan true. Nah, oke, nanti dia akan ngeprint hore pemain, ya kan awalnya kondisi menangnya nilai menangnya sama dengan true. Hore pemain nomor berapa, juara berapa gitu ya. Nah, lalu nilai menang diset dengan false. Katakanlah yang menang adalah ID 3. Nah, yang di sini katakanlah menang ya. Ini menang ya, ngeprint duluan. Oke, berarti nanti dia akan ngeprint hore ya, hore, hore H ya. Saya singkat aja hore P
pemain 03 ya. 03 itu juara 1, juara 01. Oke. Oke. Nah, setelah itu rehat lagi ya, random rehat lagi. Setelah itu mutex 2 dikembalikan, setelah itu rehat lagi, setelah itu mutex 1 dikembalikan. Berarti kan dari 1 di wait ya, jadi 0 ya ini ya. Mutex 1 mutex 1 yang tengah ya. Mutex 1 dari 1 di wait di sini ya, wait jadi 0, ini jadi 0. Oke. Di sini mutex 2 di wait juga jadi 0. Nah, di sini di post ya, mutex 2 jadi 1 lagi. Oke, di post di sini jadi 1 lagi. Nah, oke. Nah, jadi apa namanya? Pasti nanti untuk pemain berikutnya yang wait itu nanti bisa pakai juga. Tapi yang jelas ini kita bisa katakan bahwa nanti gantian sesuai dengan urutan delay. Siapa yang delaynya lebih cepat akan menang. Siapa yang delaynya lebih lambat berikutnya akan jadi juara 2. Siapa yang delay berikutnya jadi juara 3. Nah, berarti nanti katakanlah setelah P3 yang menang ya, ini juara 1 ya, P3 menang duluan. Setelah itu yang menang P1 ya katakanlah. Ini juara 2 katakanlah ya. Nah, berarti nanti pemain 1 ya mengikuti langkah yang sama, lalu dia ngeprint bukan hore tapi aduh ya. Aduh, kan ini sekarang menangnya sudah di-sort dengan false. Jadi aduh, oke. Aduh pemain 01 oke, juara 02. Oke. Nah, terakhir ya ini ya, pemain nomor ID 2 yang terakhir selesai finish ya, selesai rehat acak yang pertama ini. Itu ditentukan oleh rehat acak yang di sini nih. Nah, yang di sini nih. Oke. Ya, nanti terakhir aduh ya, pemain 02 oke, juara 03. Oke, dah selesai. Ya, semuanya selesai. Nanti kembali ke main program, ke main treat ya, ke main treat. Nah, nanti yaitu beberes treat lalu print selesai. Nah, ini ada satu baris tambahan lagi selesai. Selesai. Oke, ya gitu teman-teman. Selesai sih, bukan selesai, selesai. Oke. Oke, nah itu kita bisa coba ini ya, kita bisa coba apa namanya? Kita bisa coba ya outputnya. Nah, di sini ya. Oke. Oke, mungkin ini saya turunkan sedikit. Nah, ini ya. Oke, kita make dulu. Oke, kita clear. Oke, lalu kita jalankan balap ya, 06 balap, /06 balap. Nah, kan? Pembalap 01 siap, pembalap 02 siap, bandar siap. Lalu ya ini kita nggak tahu yang juara pemain berapa. Nah, ini kebetulan yang juara 1 pemain 1, yang juara 2 pemain 3, yang juara 3 pemain 2. Nah, kalau kita jalankan lagi ya bisa jadi hasilnya beda. Nah, oke. Nah, ini contohnya ya, pemain 3 juara 1, oke. Pemain 2 juara 2, pemain 1 juara 3. Nah, kan ada rehat acak yang tadi kita nggak bisa tebak siapa yang selesai duluan. Teman-teman bisa lihat fungsi rehat acak di sini, my utils ya. Oke, jadi ini contoh program synchronization ya. Jadi ada mutex, ada apa semafor yang digunakan untuk ngeset ID. Ada semafor yang digunakan untuk giliran. Nah, contohnya tadi start 1 dan start 2. Start 1 itu dipakai bandar untuk nunggu pemain, start 2 itu dipakai oleh masing-masing pemain untuk menunggu bandar. Bandar siap. Nah, kemudian kalau mutex 1, mutex 2 itu dilakukan untuk tadi menentukan pemain. Itu ya. Oke, untuk ngeset nilai ini ya, menang sama dengan false. Nah, kan ini kan menang di set di akses berbarengan ya. Juara sama menang ya.
juara sama menang. Ini kan juara plus plus ya, juaranya ditambahkan terus. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, seperti sebelumnya, bagi yang membutuhkan screenshot, saya kirim ke chat. Oke, kita coba running lagi. Kalau kita running lagi nanti ya ganti ya. Nah, ini juara satunya pemain 2. Nah, oke, coba yang sesuai yang saya ini contohkan coba. Oh, nggak mau ya. Juara juara 1 main 3, juara 2 main 2, juara 3 main 1. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo, ada pertanyaan dari sampai sini? Jadi yang program yang ini itu memang dia kayak bisa dibilang sedikit random ya. Sedikit random, ya. Karena tadi ada rehat acak dan ini kita nggak bisa tentukan berapa, itu di random sama komputer. Oh Jadi iya. delay untuk masing-masing pemain itu kita nggak bisa tentukan dengan pasti, kecuali kamu set ya. Misalnya ini ya, misalnya rehat acaknya, Oh iya, kalau delaynya di set per ini nah bisa ditentukan, tapi ya karena bisa. Jadi misalnya delaynya balapan, sama dengan ID. Nah berarti kan juara 1 duluan kan, delaynya lebih kecil. iya betul. Nah, kalau delaynya misalnya 5 min ID, ya berarti kan yang ID 3 malah lebih kecil kan. Oh Nah, iya betul. jadi itu ya karena kita acak maka kita nggak bisa tentukan. Gitu. Ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya push ya ini ya. Mungkin untuk hari ini, kuliah hari ini sampai sekian dulu teman-teman ya. Untuk contoh variasi yang lain, LU teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, contoh yang ini ya, untuk yang LU ini ada di video. Nah, di video itu sudah saya berikan juga contoh yang LU. Coba ini ya. Nah, di sini sudah ada contoh yang LU. Belum. Ya, ya yang LU ya. Oke. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kurang lebih mirip contoh soal yang ini tadi ya, ganti-gantian ya. Tapi mungkin ada sedikit modifikasi ya. Kurang lebih flow-nya mirip seperti yang itu tadi. Nah, oke. Ya ada kesamaan sih, nggak mirip. Sorry, ada kesamaan tapi nggak mirip. Nah, oke. Teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa nanti dicoba sendiri ya program-program demonya dan juga dianalisis sendiri. Itu cara jalannya gimana sih gitu. Saya yakin teman-teman bisa lah. Ya bayangkan ketika trade dijalankan semuanya berjalan bersamaan, lalu tinggal koordinasi menggunakan semafornya gitu. Siapa yang duluan jalan, siapa yang masih wait, siapa yang masih busy wait. Nah, dan seterusnya. Oke. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Oke. Jangan lupa belajar, besok Senin ada kuis ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.